Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kali ini kita akan melakukan talk show yang ketiga kalinya ya bersama atau dalam rangka acara hari ulang tahun Logikos itu sendiri ya. Kita sudah melaksanakan 3 kali talk show. Yang pertama itu talk show bersama dengan orang tua murid ya, di mana narasumbernya itu dari orang tua murid sendiri. Yang kedua itu ada talk show bersama dengan para alumni Logikos Learning Center, baik dari alumni berbagai macam kursus itu sendiri ya, seperti ada Sempoa atau Arithmetical Sempoa, lalu ada juga Mega Brain Teknik ya. Nah, untuk kali ini yang ketiga kalinya kita talk show bersama dengan saya Rian Nugraha Lesmana ya sebagai host untuk talk show kali ini yang akan membahas tentang permasalahan atau masalah-masalah kesehatan dan perkembangan emosional pada anak sendiri ya, dengan narasumber-narasumber atau speakers yang kita handalkan, yaitu dengan ada Dr. Hilmi Nadia Hanifa dan ada juga Hana Magdalena Dorothea Gultom ya. Oke, kali ini kita langsung saja ya. Logikos Learning Center ini telah berumur mencapai sampai 23 tahun ya. Semoga kita bisa terus berjaya ke depannya. Oke, selamat siang Kak. Selamat siang. Oke, selamat siang Kak Ilmi. Siang. Saya panggilnya kakak aja ya biar semakin akrab antara hubung kakak di sini juga alumni dari Logikos Learning Center itu sendiri ya. Oke, di sini kita akan melakukan perkenalan dulu ya agar lebih tahu lagi tentang narasumber yang ada di sini ya. Yang pertama dari Kak Hana dulu deh. Di sini saya memperkenalkan sedikit ya tentang nama lengkap lalu dan lain sebagainya ya. Untuk speakers yang ada di sini itu ada Kahana Magdalena ya kayak Dorothea Gultom ya. Kahana ini merupakan alumni dari Logikos juga ya yang dulunya mengikuti jenis kursus Mega Brain Teknik ya kayak dan Mental Arithmetica Sempoa juga. Untuk pekerjaan sendiri ada di head terapis di salah satu klinik Kembang Jakarta dan merupakan alumni dari Asosiasi Terapi Universitas Indonesia ya. Untuk lebih jelasnya mungkin Kak Ana bisa memperkenalkan diri lagi dan mengenalkan apa sih itu tentang okupasi terapi khususnya pada anak sendiri ya. Untuk Kak Ana dulu ya Kak. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Suara saya jelas atau terputus? Yes. Jelas ya. Perkenalkan, saya Hana Magdalena. Saya biasa dipanggil Miss Hana kalau dalam pekerjaan gitu ya. Saya head terapis sekarang, bekerja di bidang dunia anak, pediatrik gitu ya, di dunia anak, khususnya pada anak-anak yang tumbuh kembangnya terlambat, lebih terkhususnya pada anak-anak yang berdiagnosa seperti itu ya, yang sudah dibawa ke dokter tumbuh kembang anak gitu ya, lalu akhirnya ada diagnosa tertentu. Nah, itu yang akan terapinya itu adalah okupasi terapi, fisioterapis, atau terapis bicara kayak gitu. Jadi saya sedang bekerja di bidang itu seperti itu sekarang. Jadi sama kayak kalau saya ke dokter dikasih resep obat ke apoteker, nah ini kalau dokter anak dikasih resep ke terapis, lebih di sana sih simpelnya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Hana ya. Selanjutnya ada speaker narasumber selanjutnya yaitu ada Kak Hilmi ya. Saya jelaskan dulu atau kenalkan dulu sedikit tentang Kak Hilmi ya. Ada nama lengkapnya itu ada Hilmi Nadia Hanifa, betul ya Kak ya? Ya betul. Ya, Kak Hilmi ini bekerja di sebagai dokter intensif di rumah sakit Kartika Kasih. Ya, Betul betul. ya Kak? Ya, betul. Ya. Pendidikan terakhirnya yaitu S1 Pendidikan Dokter Universitas Pajajaran. Kak Hilmi juga merupakan salah satu dari alumni Logikos Learning Center, terutama di bagian jenis kursus Mental Arithmetica Sempoa itu sendiri ya Kak ya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin Kak Hilmi bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan saya Hilmi Nadia Hanifa. Saya kalau di Logikos ini saya lulusan ya Mental Arithmetic Sempoa tahun
dari 2006 kayaknya, dari kelas 1 sampai kelas 6 saya les di situ. Untuk sekarang saya benar dokter internship di RS Kartika Kasih. Oke, baik, mungkin itu teman-teman semuanya, teman-teman baik orang tua yang lagi stay tune atau nonton di live kita kali ini, itu dua narasumber yang akan kita yang akan ada pada talk kali ini ya. Selanjutnya kita akan kembali ke tema talk show kita, yaitu masalah kesehatan dan perkembangan emosional pada anak itu sendiri ya Kak ya. Nah, di sini kan kita sering mendengar ada istilah yang namanya itu ada golden age ya, atau umur emas gitu ya, atau apa namanya, seperti umur-umur itu merupakan perkembangan-perkembangan yang sangat banyak sekali ya. Nah, kira-kira dari sudut pandang masing-masing nih dari kakak-kakak yang ada di sini terkait dari golden age itu sendiri, bagaimana sih? Kita mulai dari Kak Hilmi dulu ya. Boleh. Jadi mulai Kak Hilmi dulu, sudut pandang Kak Hilmi bagaimana tentang golden age itu sendiri. Ya. Suara saya terdengar jelas kan ya? Ya. Terdengar Kak. Untuk golden age atau usia emas ya, untuk anak ini dia sebenarnya disebutnya itu 1000 hari pertama kehidupan. Sebenarnya untuk golden age ini dia dimulai dari semenjak konsepsi atau semenjak kehamilan, semenjak kehamilan hingga 1000 hari kehidupan, berarti hingga usia 2 tahun, seperti itu. Nah, untuk kenapa dia disebut ya golden age ini penting untuk tumbuh kembang anak nantinya sampai dewasa, karena pada saat golden age ini dia bakal ada banyak proses seperti tumbuh kembang dari fisiknya, dan yang paling penting itu dari pembentukan otak dan dari neurotransmitternya, seperti itu. Jadi untuk 1000 hari pertama kehidupan ini, dia bakal ada proses-proses mulai dari neurogenesis, proses mielinisasi dari otak, yang dalam proses ini dia membutuhkan pertama nutrisi yang baik, lalu kedua membutuhkan pola asuh yang baik dari orang tuanya, dan juga ini lingkungan sekitar yang kondusif atau suportif bagi anaknya, seperti itu. Selanjutnya, selain itu juga ada ini ya, pembentukan dari mulai bagaimana emosional dia, lalu juga dari pembentukan sosialnya dan juga kepribadiannya yang emang dipengaruhi dari lingkungan luar serta dari pola asuh juga, seperti itu. Oke, jadi masih berkaitan ya Kak ya, terkait dari golden age itu banyak sekali tahapan-tahapannya untuk dilewati oleh para anak-anak atau misalkan yang lahir pada golden age itu sendiri ya. Oke, untuk selanjutnya bagaimana nih dari sudut pandang Kak Hana sendiri terkait dari perkembangan anak dari segi motoriknya nih tentang golden age itu sendiri. Iya, golden age banyak ya. Ada yang tadi bilang 1000 masa konsepsi, itu juga benar gitu ya. Terus kalau secara ada penelitian gitu ya di luar negeri, MRI pada anak, kita mau lihat berat otak anak menurut berat otak orang dewasa gitu ya. Jadi dalam penelitian itu disimpulkan bahwa berat otak anak itu dimulai dari baru lahir itu kayak cuma 25%, 1 tahun dia langsung melonjak ke 60-70%, lalu 2 tahun 77%, naik 3 tahun 87%, nanti di usia 5-6 tahun dia 95%, sampai akhirnya dia dewasa gitu ya. Itu berat otak anak menurut berat otak orang dewasa. Artinya kalau ngomongin berat otak gitu ya, otak itu memang tidak lahir langsung, oh otak kita tuh seperti itu, enggak. Dia butuh persyarafan, dia tuh seperti stop kontak gitu ya. Jadi kita belajar apa, anak belajar apa gitu, dia belajar misal dari motorik kerasa, itu tuh nggak nyambung pada awalnya gitu. Jadi dia ngambil kayak gini, ngambil sisir, dia ngerasa ini teksturnya apa, genggam seperti apa. Di otak itu nanti tekstur sama otot nyatu, jadi kayak stop kontak gitu ya. Nah, disitulah yang membuat berat otak anak semakin berkembang kalau nutrisi, kalau kasih sayang, kalau stimulus yang harusnya dilewati itu terlewati dengan baik. Seperti itu. Jadi kalau dibilang golden age, bagi kami secara sensori motorik yang kami lihat adalah bisa komen sampai 5 tahun. Untuk apa? Kalau orang tua merasa ya udah 2 tahun belum bisa ngomong, bisa nggak ya dikejar? Bisa,
secara penelitian mengembangkan bahwa berat otak anak menurut berat otak orang dewasa sepersekian. Dan hasil ini bukan bilang bahwa 5-6 tahun anak nggak bisa diterapi lagi, anak nggak akan berubah lagi perilakunya di usia 5 tahun, enggak, tapi lebih ke repetisinya gitu ya, bahwa otak anak itu akan berkembang either kita memberikan stimulus yang baik atau tidak gitu. Cuman karena yang tadi kan beda ya, 25 tahun pertama 67, tahun kedua 77, itu kan beda nih prosentasenya. Berarti kan beda juga nih repetisinya. Kalau tadi 25 ke 67 udah masih kosong, jadi kita stimulusnya benar. Kalau udah 5 tahun kita harus rombak dulu tuh yang udah kesusun, disusun ulang lagi gitu. Jadi repetisinya, pengulangannya itu yang jauh lebih rumit kalau sudah lebih besar, itu aja. Oke, jadi banyak sekali tahapan-tahapannya ya. Antara otak dengan motorik kita itu saling berkaitan satu sama lain, ya kayak gitu. Nah, itu terkait dari Golden Age sendiri ya kayak. Nah, bagi para atau orang tua yang sedang menonton ataupun teman-teman yang lainnya yang sedang melihat live ini, talk show ini, kalau ada yang mau tanyakan nanti ketika sudah ada tanya jawab atau misalkan mau di tengah-tengah perjalanan juga boleh ya. Nanti kita tampung dulu. Kita akan membahas tentang tema kita yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang masalah kesehatan ya. Jadi kita akan berbincang-bincang dulu dengan Kak Hilmi dulu ya. Untuk Kak Hana itu dulu ya, sebentar dulu. Jadi kita ke Kak Hilmi dulu, oke? Nah, Kak Hilmi, oke, ini kita berbicara tentang kesehatan anak itu sendiri ya. Kita ketahui juga banyak sekali permasalahan-permasalahan kesehatan ya yang dihadapi oleh anak-anak terutama itu sendiri ya. Seperti ada yang permasalahan kesehatan yang sering kita alami itu atau sering anak-anak alami itu kayak bapil, demam dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dari hal tersebut kira-kira apa saja sih yang harus kita perhatikan baik-baik pada masa anak-anak ini agar tidak terserang berbagai macam penyakit seperti itu. Iya. Untuk anak-anak, pertama kita harus tahu dulu kenapa anak-anak itu lebih gampang terkena ya batuk pilek seperti itu. Karena dalam pembentukan sistem imun itu dia kan berproses ya nggak langsung. Nah untuk kita orang dewasa itu untuk sistem imunnya itu udah lengkap gitu, udah bagus. Jadi sistem imun itu dia terdiri dari ada sistem imun yang yang akut atau yang langsung responnya, ada sistem imun yang bawaan yang sudah ada dari dalam tubuh. Nah, untuk orang dewasa ini sistem imun bawaannya untuk melawan virus-virus atau bakteri-bakteri itu udah ada. Jadi ketika virus atau bakteri itu datang, dia bisa langsung lawan seperti itu. Udah ada sel khususnya, sel memori namanya. Sedangkan untuk anak-anak ini sel memorinya ini belum terbentuk. Jadi ketika anak-anak mendapat masukan atau antigen seperti virus atau bakteri, dia sistem imun ini harus memproses dulu bertahap dari sistem imun yang innate atau yang awal, yang nantinya akan masuk ke sistem imun yang lanjutan yang adaptif untuk membentuk sel memori itu. Jadi untuk anak-anak makanya kenapa dia lebih mudah untuk terkena infeksi dan reaksinya biasanya kadang lebih parah daripada orang dewasa seperti itu. Untuk anak-anak ini, untuk cara mencegahnya ya dari penyakit-penyakit seperti itu, penyakit infeksius ya berarti, yang pertama adalah mengajarkan anak mengenai pola hidup bersih sehat. Jadi tentang cara cuci tangan, terus sekarang kan karena ada pandemi COVID, jadi memakai masker, bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar, harus menutup hidung, lalu setelah itu mencuci tangan, menggunakan masker. Terus untuk anak-anak itu kan ada imunisasi ya, yang nanti akan dibahas selanjutnya. Imunisasi pada anak-anak, lalu juga ada konsumsi obat-obatan khusus seperti mungkin obat cacing, seperti itu ya. Lalu setelah itu, selanjutnya adalah nutrisi. Dari nutrisinya ini harus diperhatikan dari makronutrien, dari protein, karbohidrat, dan juga lemaknya, serta dari mikronutriennya, dari vitamin, serta mineralnya. Untuk anak-anak ini, sebenarnya untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun, ini untuk ASI itu udah lengkap ya, dari makro maupun mikronutriennya. Maka dianjurkan untuk anak usia di bawah 6 bulan untuk ASI eksklusif, dan MPASI hingga usia 2 tahun, seperti itu. Selanjutnya adalah aktivitas fisik. Untuk anak-anak dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik yang reguler.
nggak harus olahraga, tapi yang penting aktif anaknya. Mungkin dari jalan atau lari. Selanjutnya, atau misalnya main di playground, seperti itu, main bersama teman-temannya. Selanjutnya adalah asupan cairan yang cukup, dari mulai air minumnya, dan serta pola tidur. Pola tidur untuk anak-anak dan orang dewasa itu beda ya. Biasanya anak-anak, apalagi anak di bawah 5 tahun itu butuh waktu yang lebih lama, sekitar belasan jam ya, hingga 12 jam seperti itu. Sedangkan untuk remaja itu hingga 8 jam untuk waktu tidurnya. Mungkin seperti itu. Nah, berarti dari yang harus kita perhatikan itu dalam hal penyakit-penyakit atau kesehatan, masalah-masalah kesehatan seperti bakteri atau infeksius kayak itu, kita harus bisa atau menjaganya dengan cara pola hidup yang bersih ya Kak ya tadi ya, seperti mencuci tangan, memakai masker, seperti itu ya. Lalu ada juga aktivitas-aktivitas fisik yang reguler, atau bagi orang tua yang anak-anaknya suka bermain itu mungkin jangan terlalu dilarang mungkin gitu ya. Kalau berlebihan mungkin juga tidak baik juga gitu ya kayak. Nah, ada juga cairan-cairan yang cukup. Nah, anak-anak zaman sekarang itu terkadang banyak sekali yang jarang minum kayak gitu, sehingga kayak melupakan gitu ya, melupakan minum. Nah, maka dari itu dari mulai sekarang biar tidak banyak terserang penyakit, kita harus bisa memenuhi cairan-cairan tubuh kita ya sesuai dengan umur atau tingkatan cairan tubuh kita. Kira-kira kalau misalkan cairan-cairan tubuh kita yang diperlukan itu untuk pada masa usia anak-anak, terutama di anak-anak SD gitu atau PAUD gitu, kira-kira ada takarannya atau jumlahnya nggak Kak? Kalau misalnya untuk cairan, sebenarnya untuk tiap usia beda-beda ya. Untuk bayi, untuk anak, dan juga dewasa. Kalau misalnya untuk 0 sampai 6 bulan itu biasanya masih di bawah 1 liter, sekitar 700 mili, seperti itu. Lalu untuk usia 7 sampai 12 itu sekitar 800 mili. Dan untuk anak 1 sampai 3 tahun hingga 5 tahun itu biasanya per berat badan, seperti itu. Namun untuk secara keseluruhan sama ya kayak dewasa, kalau misalnya udah agak gede itu sekitar 8 gelas per hari atau 2,5 liter. Nah, itu dia tentang berbagai macam cara kita menghadapi masalah-masalah kesehatan juga ya, udah termasuk ke dalamnya ya. Ada 4 tahapan tadi ya. Yang terakhir yaitu pola tidur yang sehat juga. Oke. Banyak sekali anak-anak yang kali ini tuh kayak zaman-zaman sekarang itu anak-anak itu lebih malam tidurnya kayak, jadi malah banyak dia begadangnya itu lebih dari orang dewasa kayak gitu. Nah, kira-kira ada cara khusus nggak sih agar anak-anak itu bisa tidur dengan lama gitu, nggak melebihi dari batas waktunya gitu? Ya, sebenarnya kan kalau pola tidur itu dia ada yang namanya sleep hygiene ya. Untuk sleep hygiene ini dia pertama itu gadget, yang paling utama biasanya penyebabnya adalah gadget. Jadi sekitar 1 hingga 2 jam sebelum tidur itu seharusnya gadget baik dari TV atau HP atau tab gitu udah mati. Karena ya pertama mungkin dari stimulus otaknya ya, dari mungkin dia baca sesuatu atau main game sesuatu, lalu juga dari cahaya dari mata, sehingga dia bakal susah untuk tidurnya. Lalu selain itu juga mungkin dari aktivitas di siang harinya. Misalnya kalau misalnya anaknya itu dia nggak ngapa-ngapain, nggak beraktivitas, itu pasti nanti malamnya bakal susah tidur karena masih ada sisa energi yang masih belum kepake gitu ya kasarnya. Selanjutnya setelah itu juga dari mandi. Biasanya kalau misalnya biar anaknya gampang tidur, dimandiin dulu pas mau tidurnya, mungkin mandi pakai air hangat seperti itu. Dan juga bisa pakai wewangian seperti lavender kayak gitu. Itu juga bisa membantu biar anak lebih cepat tidur gitu ya Kak ya, gitu. Nah, itu tadi udah tentang cara mencegah segala macamnya. Nah, kira-kira kan kita belum sepenuhnya terbebas dari virus pandemi yaitu COVID-19 ya Kak Yani. Nah, kira-kira apa sih yang perlu orang tua kita lakukan supaya kita itu bisa terjaga kesehatannya terlebih di masa pandemi sekarang, atau asupan-asupan nutrisi apa saja yang baik untuk menjaga kekebalan tubuh kita atau imunitas tubuh kita sendiri kayak gitu ya, selain dari yang tadi ada pola hidup bersih, aktivitas reguler, cairan yang cukup. Ini lebih ke nutrisi atau vitamin-vitamin apa yang perlu kita konsumsi seperti itu.
untuk dari pandemi COVID-19 sekarang kan emang udah jadi endemi ya. Jadi maksudnya untuk sebenarnya untuk penggunaan masker, untuk jaga jarak dan cuci tangan itu dia bakal mencegah ke hampir semua penyakit infeksius ya. Jadi baik mau COVID-19 masih pandemi atau endemi, sebenarnya kalau itu tetap dilakukan dia bakal tetap menjaga daya tahan tubuh si anaknya kayak gitu. Lalu untuk asupan nutrisi itu biasanya untuk COVID ini karena dia infeksi virus ya, jadi banyakin dari vitamin-vitaminnya seperti konsumsi vitamin A, konsumsi vitamin D kayak gitu. Mungkin tambahannya ini kalau misalnya untuk anak-anak itu karena dia sekolah ya, sekolah kan pasti dia sering main sama teman-temannya gitu. Jadi dianjurkan untuk nggak tukeran makanan atau tukeran alat makan gitu sama teman-temannya. Mungkin kayak gitu. Itu sih. Oke. Iya. Nah, berkaitan dengan COVID-19 yang tadi ya kayak atau COVID-19 itu, virus-virus itu kan masih ada ya. Dulu-dulu atau beberapa atau 1 tahun yang lalu itu kan pernah sempat ada yang dinamakan itu vaksinasi anak atau vaksinasi khusus anak, kayak itu ya. Kadang kan orang tua itu suka khawatir gitu, apakah ini dampaknya atau apa khawatirnya kayak gitu. Nah, kira-kira meskipun udah 1 tahun yang kebelakang kayak gitu, kita harus perlu waspada juga nanti sekarang ada juga gitu ya. Nah, jika anak-anak sudah masuk usia SD nih kan nih, kira-kira vaksin apa sih yang diperlukan itu untuk anak-anak itu sebenarnya? Apakah sama vaksinnya dengan orang-orang dewasa atau beda kayak itu? Kalau untuk vaksinasi anak, dia kan emang dimulai dari usia 0 bulan ya, dari sejak lahir itu udah dikasih vaksinasi Hep B ya, bersamaan dengan vitamin K. Nah, sementara untuk anak SD ini, dia ada namanya BIAS, yaitu bulan imunisasi anak sekolah untuk anak SD ya. Untuk BIAS ini dia ada di kelas 1 SD, kelas 2 SD, dan kelas 5 SD. Untuk kelas 1 SD itu dia imunisasinya ada 2, ada DT, difteri dan tetanus, serta ada MR, measles dan rubella. Untuk difteri dan tetanus ini, dia penyakit yang menyerang dari saluran pernafasan. Jadi kalau misalnya anaknya dia terkena difteri, dia akan akan ada sebuah kayak plak gitu ya, kayak kotoran yang menempel di bagian orofaringnya, di tenggorokannya, yang dia bisa menutup saluran pernafasan. Untuk difteri ini, jika anak udah terkena itu dia kasus kematiannya cukup tinggi, sehingga diperlukan adanya vaksinasi. Lalu untuk tetanus itu jadi nanti kalau misalnya pasiennya terinfeksi tetanus, dia bakal ada badannya itu dia bakal keras gitu, dan tetanus ini biasanya terinfeksinya melalui luka, tertusuk luka, misalnya luka paku kayak gitu. Lalu untuk measles dan rubella ini yang sekarang lagi marak lagi ya, yaitu campak dan morbili, di mana untuk campak dan morbili ini dia sebenarnya untuk gejalanya, untuk yang ringan itu dia cuma demam-demam, ada ruam-ruam, dan infeksi saluran nafas, batuk, pilek, ada mata berair, seperti itu. Namun kalau misalnya dia udah terjadi komplikasi, yang bisa juga disebabkan karena pasiennya nggak diimunisasi, itu dia juga bisa menyerang ke otak, dia bisa menyerang ke ginjal, dan juga ke saluran pernafasannya. Lalu untuk kelas 2 dan kelas 5 itu vaksinasinya sama, yaitu tetanus dan difteri. Jadi dia yang pertama itu kan difteri dan tetanus, yang kedua itu tetanus dan difteri. Dia cuman imunisasinya, kandungannya sama, cuman berbeda dari dosisnya aja. Kayak gitu. Oke. Biasanya berarti, ya. Berarti untuk semuanya itu tergantung dari konsultasi dari pihak puskes atau pihak dokternya itu sendiri ya Kak ya? Kalau misalnya imunisasi yang bias ini hampir semua, itu harus semua anak dikasih sih sebenarnya. Biasanya dari pihak puskesmas dia bakal ngedatangin sekolah-sekolah gitu. Nanti per anaknya di absen, disuntik kayak gitu. Nah iya, oke. Bagi orang tua murid nih yang sedang melihat kita atau kakak-kakak atau teman-teman semuanya yang ingin bertanya terkait dari permasalahan-permasalahan kesehatan anak itu sendiri yang tadi sudah kita bicarakan, bisa langsung ditulis aja di kolom komentar ya atau kolom chat itu sendiri. Oke, kalau gitu Kakak Hilmi terima kasih. Kita akan beralih dulu ke Kak Hana ya. Tapi jangan leave dulu ya.
Kita balik ke tangannya. Tema selanjutnya yaitu ada perkembangan emosional pada anak ya, ya terkait dari perkembangan dikaitkan dengan perkembangan motorik anak juga seperti itu ya.